warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita. Yang terhormat Kasubdit Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Asep BHD AFSH. Yang kami hormati narasumber beserta tim. Yang kami hormati Kapur, Paur, dan para peserta pelatihan pada hari ini. Tidak lupa kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 14 Februari 2022 kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini untuk menambah wawasan guna meningkatkan kemampuan kita melalui acara pelatihan dengan tema Medical First Responder atau FAFR. Sebelum meningkat ke acara selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Registrasi. 2. Pembukaan. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Pembacaan doa. 5. Sambutan Kasubdit Polres Polda Metro Jaya. 6. Penjelasan materi. 7. Tanya jawab, dan 8. penutup. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia hariku, tantum pada darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, marilah kita tundukkan kepala sejenak dan mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, Selasa 14 Februari 2023. Kami semua yang hadir di sini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi Medical First Responder. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kegiatan kami pada hari ini sebagai kegiatan yang Kau rahmati. Terangilah hati kami dan bukakanlah pikiran kami, agar kegiatan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat, memacu semangat kerja untuk memajukan organisasi Polri yang kami cintai. Ya Rabb kami, tidak pernah bosan kami bermunajat kepadamu ya Allah, karena Engkaulah tempat kami memohon dan meminta. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu melindungi kami dari segala kesulitan serta senantiasa mendampingi kami dalam menghadapi setiap permasalahan. Maha besar Engkau ya Allah atas segala karunia di muka bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama kata sambutan dari Kasubdit Polres Polda Metro Jaya kepada yang terhormat Komisaris Polisi Asep BHD AFSH. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari Dinas Kesehatan, kita Pak Har, Bu Siti, Pak Bibi, Pak Dela, Pak Perdana. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk datang ke Bidokes. Saya ucapkan sebelumnya permohonan maaf tadi Pak Bidokes, saya punya bimbingan yang membuka, tapi beliau masih ada kegiatan dengan Direktur Utama Polda Metro Jaya. Tapi nanti setelah selesai beliau akan datang untuk menyambut ataupun memberikan arahan beliau. Kemudian yang kedua, kepada peserta saya juga ucapkan selamat datang di Bidokes. Kali ini akan melaksanakan pelatihan medical first responder yang mungkin untuk diketahui Pak Angga dan tim bahwa polisi adalah yang terdepan berhadapan masyarakat. Mungkin di bagian lantas ada subdit Gakum, ada Satgatur yang melaksanakan pengaturan di jalan ataupun penegakan hukum itu terkait dengan laka lantas. Nah, di situ pasti ada korban yang perlu penanganan segera. Kalau mengandalkan Bidokes pasti akan lama responnya, karena kan jangkauannya betul-betul sangat luas. Maka jadi diharapkan Bapak-Bapak di depan Pak Angga ini dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang penanganan korban pertama kali. Kemudian ada juga fungsi sabara. Mereka melaksanakan patroli kota ataupun patroli pelaksanaan pengawalan unjuk rasa. Juga apabila di titik unjuk rasa ataupun kegiatan tidak ada tim kesehatan dari Bidokes, diharapkan ke depan mereka bisa menangani apabila ada korban luka, minimal menstabilkan pasien tersebut. Kemudian ada pol air. Saya rasa di Bidokes juga ada 10.000 ya, mungkin ada ambulan laut, nanti bisa berkolaborasi apabila dari pol air melaksanakan kegiatan untuk tim kesehatan, karena dari struktur kesehatan cuma satu orang si Yudi, jadi saya rasa kurang untuk lengkap. Jadi kita membutuhkan backup dari dinas kesehatan, terutama ada ambulan air, bisa nanti disiplin dari kedepannya. Ini harapan pimpinan. Jadi setelah gelombang pertama itu, apabila nanti mendapat respon baik, ya, nanti ada gelombang kedua dan seterusnya. Jadi mohon tidak bosan, tidak kapok untuk melatih ataupun memberikan pengetahuan kepada polisi-polisi yang di lapangan. Untuk materi dan kami persilakan, intinya mereka dibekali dengan pengetahuan bagaimana penilaian terhadap korban luka, kemudian bagaimana penanganan korban mungkin ada fraktur ataupun patah, kemudian bagaimana cara kemudian korban dari lokasi ke ambulan ataupun ke tempat yang lebih aman. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Atas perhatiannya saya mohon maaf. Saya diri bila berlalu itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama penjelasan panjang materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Kepada narasumber kami silakan. Silakan bebas kami serahkan. Jadi baik, monggo. Apakah mau untuk peralatan manekin ini ya? Manekin tadinya kan katanya besok Pak. Oh ya besok Pak. Jadi kan tapi udah ada bawah sih Pak. 2 hari. Hari ini apakah materi atau praktek, silakan kami serahkan. Intinya mereka diberikan pengetahuan, ya mungkin kulitnya aja, kalau dalam mereka juga nggak tahu tanpa mungkin minimal bagaimana membuat pasien di lapangan ini tidak semakin parah. Silakan Pak. Maksimal waktu ada ya Pak. Kita orang kan
sampai 12. Oh, baik. Ya, kalaupun masih kurang ya. Baik. Kalau kurang hari nanti kita tambahin. Silakan, Baik. Tim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Soalnya masih pagi Pak, takutnya suasana hujan jadi ngantuk gitu ya. Jadi sedikit semangat dulu. Sekali lagi, selamat pagi. Saya jadi ikut bersemangat nih Pak. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertegur sapa dengan bapak-bapak, ibunya nggak ada ya, bapak-bapak semua dari kepolisian Polda Metro Jaya. Terima kasih pimpinan Pak Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Pak Kasubdit, Pak Asep ya, beserta jajaran yang sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa sharing ya dengan Bapak Ibu semua. Jadi hari ini kita bukan ngajarin Pak, tapi kita sharing saja. Tentunya Bapak Ibu, Bapak-Bapak sudah pernah terpapar tentang penanganan kegawat daruratan. Nah hari ini kita refresh kembali, karena kami dari tim medis juga refresh terus Pak, karena ilmu bisa saja update ya, atau bisa juga lupa ya. Nah hari ini kita refresh. Kebetulan hari ini saya membawa beberapa teman ya, saya sendiri Anhari selaku penanggung jawab pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan, kemudian ada Pak Habibi, kemudian ada Bu Siti Fatimah, ya, kemudian Mas Dela, kemudian Mas Riven, ya. Kita ada berlima ya hari ini. Bapak Ibu, jadi kita dulu namanya Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian sejak per tanggal 1 Januari 2023, Pak, kami berubah nama menjadi Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Ya, jadi berubah namanya Pak, resmi. Pergubnya ada, Pergub 57 tahun 2022. Tugas dan fungsinya hampir sama, tetap layanan ambulans gawat darurat itu adalah utama kita. Tetapi kita ada tugas fungsi yang tambahan, yaitu krisis. Jadi ketika ada kejadian bencana, ya khususnya bencana tentang kesehatan, kayak kemarin kegiatan kejadian COVID-19 itu masuk dalam ranah kami di pusat krisis. Jadi kita berubah namanya Pak Asep. Tadinya AGD Dinkes DKI Jakarta, sekarang menjadi Pusat Krisis dan Kesehatan Daerah. Baik Bapak-Bapak, tadi sudah disampaikan Pak Kasubdit bahwa Bapak-Bapak adalah garda terdepan ya, yang selalu bertemu dengan masyarakat, yang selalu mengamankan kegiatan-kegiatan apapun, terutama yang ada di DKI Jakarta ya. Artinya apa? Ketika ada kejadian kegawat daruratan, baik kejadian serangan jantung, kejadian perdarahan, ya, Bapak-bapak otomatis paling tidak bisa melakukan tindakan secara simpel. Betul ya? Selama mungkin ada dari rekan-rekan dari Bidokes datang, ya, meluncur, otomatis kan Bapak nggak mungkin membiarkan misalkan ada yang perdarahan. Otomatis Bapak harus melakukan tindakan. Paling tidak menghentikan perdarahan. Kalau memang itu serangan jantung, kita lakukan RJP, resusitasi jantung paru ya, seperti itu. Nah, seperti apa? Nanti kita akan coba sharing bersama. Nah, sekali lagi tadi, kalau misalkan kita butuh layanan ambulans, bisa telepon ke 112 dan 119. Ya, 112 ini adalah Jakarta Siaga. Butuhnya apa sih gitu? Butuh kepolisian, butuh. Ya, baik, siap Pak, izin. Baik. Ya, jadi butuh kepolisian, butuh pemadam, butuh Basarnas atau yang lain, telepon ke 112 ya, seperti itu. Ataupun ambulans seperti itu. Izin Pak Kabid. Ya, jadi layanan kita ini 24 jam, terutama di Bapak-bapak dari lantas ya. Jadi kalau mungkin ada banyak kejadian-kejadian kecelakaan, jangan ragu, jangan bimbang, silakan telepon ke 112 dan 119 untuk memanggil ambulans. Ya, nanti ada beberapa paparan yang akan kita sampaikan ya. Harapannya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu mengikuti pelatihan Medical First Responder ini adalah untuk mengurangi angka kecacatan dan kematian. Karena kejadian kegawat daruratan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Jadi nggak melihat di mana-mana Pak. Bisa saja di rumah, bisa saja di jalanan, bisa saja di tempat kerja. Jadi kegawat daruratan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun.
tidak memilih-milih, kira-kira seperti itu. Mau di sini, mau di sana, mau kapan, mau siapa, tidak memilih-milih. Artinya kita sebagai masyarakat atau petugas ya punya kewajiban untuk bisa melakukan tindakan tersebut. Bener nggak Pak? Ya contohnya lah kita misalkan, kalau misalkan kita menemukan di jalan atau teman kita atau saudara kita, kan nggak mungkin begitu ada kejadian, ya ini tanggung jawab perawat, tanggung jawab dokter, nggak mungkin kan? Ya, setidaknya kita bisa melakukan apa sih yang bisa kita lakukan? Contohnya tadi kalau perdarahan, ya hentikanlah perdarahan. Menggunakan apa? Nanti kita bahas bersama. Ya, baik. Halo. Nah, kalau saya bilang hello, jawabnya hai ya. Hello. Apa kabar? Selamat pagi. Luar biasa Pak Kabit, semangatnya nih. Tepuk tangan dulu dong. Bapak-bapak semuanya, sesuai dengan arahan dari undangan kemarin bahwa akan ada pretest dan postes ya Pak Asep ya. Jadi hari ini untuk kita lakukan pretest. Nggak usah khawatir Pak. Pretest ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bapak-bapak sebelum materi masuk. Ya, untuk menjadi bahan evaluasi rekan-rekan dari Bidokes. Ya, nanti juga ada postes. Ya, postes ini nanti kita akan lihat, oh ternyata sebelum nilainya sekian, sesudah nilainya sekian. Kalau bisa postesnya lebih bagus ya, jangan postesnya lebih buruk berarti. Seperti apa ya, itu siap. Yang di sini udah ada yang pernah pelatihan di AGD sebelumnya, di AGD, nama AGD belum ya? Ya, di sana di dinas kesehatan atau di Sunter pernah nggak? Kebetulan izin Pak Kabit kemarin memang kita pelatihan first aid advance dari Brimob. Ya kebetulan dari Brimob semua dikerahkan pelatihan di sana. Ya, jadi sudah ada yang pelatihan. Jadi yang 3 hari. Oke, hari ini walaupun 2 hari, insya Allah materi yang kita berikan ya itu yang sehari-hari kita lakukan. Ya mudah-mudahan nanti bermanfaat buat bapak semuanya. Baik, mungkin Bu Fatimah boleh langsung membagikan soal pretestnya. Soalnya ada 25 ya. Bapak-bapak nggak usah khawatir, pokoknya semampu bapak ya Pak. Ya, hari ini kita serileks mungkin, sesantai mungkin, jangan sampai terlihat kayak lagi belajar sekolah gitu ya, santai aja. Silakan makan-makan udah disiapkan ya, snack ya, silakan sambil makan nggak apa-apa. Gimana dulu? 3A. Apa 3A? Terus apa lagi? Setelah itu? Ada yang beri ngorok? Tiba-tiba beri ngoroknya. Yang tadinya miring kiri sekarang miring kanan. Lanjut ke ngoroknya jilid kedua. Nah itu disebutnya sumbatan parsial. Nah ya jadi obstruksi dibagi menjadi 2, ada sumbatan total, ada sumbatan parsial. Nah total dibagi menjadi 2 lagi Pak. Ada yang sifatnya terjadi secara tiba-tiba, ada juga yang terjadi secara insidious atau perlahan. Nah kalau insidious total yang tadi saya sampaikan, lagi asik makan bakso ya, pesedap atau lagi kondangan ya, sedang di party ya, makan apa misalkan steak ya, nyangkut, itu bisa terjadi. Kadang-kadang bingung juga kok lagi ada acara pernikahan di standby ambulan, ada yang tahu maksudnya? Sering ketemu Pak? Sering ya? Nah itu, kenapa? Kalau acara party kan mungkin ada yang orang alergi makanan ya? Kemudian ada yang tersedak, nah itu fungsinya ambulan di standby kan, seperti itu. Ya, kalau yang insidious, misalkan kita menemukan ada yang punya riwayat alergi di sini, ada alergi apa Pak biasanya Pak? Perempuan. Hah? Pak Habibie alergi perempuan ini dia sukanya cowok berarti. Alergi udara dingin, misalkan, ya di luar sana banyak kok teman-teman. Orang yang alergi udara dingin, ya alergi makanan, ya nggak cocok makan laut, dia bisa apa misalkan? Pada bengkak misalkan badan seperti itu. Nah bisa saja menyerang jalan nafas. Nah inilah masalah-masalah yang bisa kita temukan di RW atau jalan nafas. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita menemukan seseorang yang mengalami sumbatan total? Ya, sumbatan total yang terjadi pada orang dewasa. Kalau kita menemukan seseorang yang mengalami sumbatan jalan nafas total, kalau orang yang tersebut masih dalam keadaan sadar, pasti dia megang apa? Leher. Nggak mungkin dia tersedak megang
Megang apa teman-teman? Megang dompet. Karena takut dicolong. Gak mungkin ya. Pasti dia akan megang leher. Kenapa megang leher? Karena berusaha untuk apa? Untuk mengeluarkan, ya, untuk mengeluarkan benda asing. Tetapi kalau misalkan benda asingnya tidak keluar, lama-lama nih nyangkut di jalan napasnya, ternyata dia pingsan. Ditandai dengan apa? Adanya cyanosis. Nah, bapak-bapak, teman-teman semua, mungkin agak apa namanya, kok bahasanya medis banget ya. Nah, kadang-kadang kalau ini harus kita terjemahkan. Apa itu cyanosis? Cyanosis artinya pucat atau kebiruan. Kenapa bisa terjadi kebiruan? Karena oksigennya tidak sampai ke seluruh tubuh. Nah, inilah hal-hal yang harus kita perhatikan apabila kita menemukan seseorang yang mengalami sumbatan jalan napas, terutama pada orang dewasa, ya. Nah, cara menanganinya bagaimana? Simple, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ada yang namanya Heimlich maneuver. Ini dilakukan kalau misalkan kita menemukan seseorang yang mengalami sumbatan jalan napas di bagian atas, ya. Heimlich maneuver. Caranya bagaimana? Kita tekan di antara pusat dan ulu hati, letakkan di tengahnya, kemudian diungkit, hitung 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kita melakukan Heimlich maneuver seperti ini, ya, yang kita sebut dengan abdominal thrust, artinya apa? Artinya kita merangsang supaya ada rangsangan untuk muntah. Ya, dengan adanya rangsangan untuk muntah, maka benda asing yang menutupi jalan napas tadi bisa terdorong keluar. Pertolongannya gampang, simple, tapi terkadang kita lupa atau kita tidak mengerti bagaimana cara menanganinya. Kebanyakan yang terjadi begitu ada sumbatan jalan napas, yang ada apa? Mulut pasiennya atau korbannya malah dirogoh-rogoh, dikorek, dicongkel. Yang terjadi apa? Benda asingnya malah terdorong ke dalam. Ya, slide. Nah, ini tekniknya, ya, disebut dengan abdominal thrust. 5 kali di perut, 5 kali di punggung, tepuk sampai dengan benda asingnya keluar. Kalau misalkan ada penolong. Tapi kalau misalkan kita sendirian, Bapak Ibu, yang mengalami choking, bisa kita sendirian, lagi asik makan, ya, lagi nggak ada temennya, di sendirian, tersedak, Pak. Bagaimana cara kita melakukan pertolongan untuk diri kita sendiri? Kita bisa ambil menggunakan bangku yang sandarannya oval, ya. Kemudian kita letakkan antara pusat dan ulu hati, jatuhkan di tengahnya. 5 kali hentakan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus sampai benda asingnya keluar. Ya, jadi kita cari bangku yang sandarannya oval. Jangan cari pagar ya Pak ya. Ada pagar di depan Polda, boleh nih pakai pagar, jangan ya. Nanti nancep perut kita. Nah, jadi kita pakai bangku yang sandarannya oval. Ini merupakan bentuk dari airway management. Ya, lanjut slide. Kalau bayi bagaimana, teman-teman semua? Ya, pasti kita pernah menemukan anak bayi ya yang meninggal karena disusui ibunya. Ada Pak di luar sana. Karena kegawatan itu banyak terjadi di rumah tangga juga ada. Ya, ibunya ASI-nya bagus, menyusunya sambil tiduran, ya, kemudian ibunya tertidur. Kemudian bayinya tersedak. Bukan bapaknya ya, tapi ibunya. Ya, begitu diangkat, ternyata bayinya sudah tidak bernapas. Kenapa? Karena bisa saja dia tidak mampu untuk menelan ya ASI dari ibunya. Nah, kalau kita menemukan seperti ini bagaimana? Sama Bapak Ibu, bayinya diletakkan seperti yang ada di gambar, ya, ditundukkan, kemudian tepuk 5 kali di antara dua tulang belikatnya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Pertolongan sederhana, simple. Tapi terkadang kita lupa bagaimana cara mereka memberikan tindakannya. Nah, kalau misalkan dari semua tindakan yang Bapak lakukan ternyata gagal, apa yang terjadi Pak sama korbannya? Pastinya akan pingsan atau tidak sadarkan diri. Bisa saja langsung dia mengalami henti napas, henti jantung. Maka kalau kita menemukan kasus korbannya tidak sadar, ya, kemudian kita cek tidak ada nadi di leher, kita sebut sebagai nadi karotis, kemudian tidak ada napasnya, maka prosedur yang bisa kita lakukan adalah dengan cara
RJP. Ada yang pernah melakukan RJP? Pernah, ya. Bagaimana caranya RJP? Memberikan apa RJP, teman-teman? Memberikan kompresi pada jantung, kemudian memberikan napas buatan. Nah, udah pernah kan? Udah pernah, sering. Ya, ini harus kita lakukan, teman-teman. Kenapa? Karena di luaran sana, ini merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Ingat kejadian KLB yang ada di Korea Selatan, malam Halloween di Taiwan, ya kalau nggak salah betul ya, korbannya berbaris dalam gang sempit, kehabisan oksigen, kemudian masyarakat bisa memberikan pertolongan pertama dalam bentuk bantuan hidup dasar. Itu yang harus kita lakukan, apalagi DKI Jakarta, ibu kota. Ya, kasus kegawat darurat itu hampir setiap hari pasti akan bapak-bapak temukan, betul? Betul. Karena penyebab boleh tidak kalau misalkan dia cedera leher, caranya didangain? Tidak boleh. Ya, ada tekniknya namanya head tilt chin lift atau jaw thrust, diangkat rahangnya. Ya, nanti kita praktekkan di hari hari Rabu ya, besok ya. Oke. Kemudian ada juga yang namanya crowing, Pak. Crowing ini adalah penyempitan jalan napas dikarenakan adanya pembengkakan di leher, disebut dengan trauma inhalasi. Ya, trauma inhalasi. Tindakannya bagaimana kalau seperti ini? Tindakannya biasanya lehernya ditusuk. Ya, bagaimana caranya? Ini ada jakun nih, Pak.